sip. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam. Gimana, Gam? Bagaimana kabarnya Pak Adam? Ya, tetap seperti inilah kondisi saya. Oh, Dari dulu. alhamdulillah. Begini Pak Adam. Ya, gimana? Jadi saya menemui Pak Adam ini bermaksud untuk melakukan supervisi akademik pada Pak Adam. Ya, siap. Jadi saya nanti akan masuk ke saat Pak Adam pembelajaran di kelas, ya Pak Adam. Ya, siap. Nah, jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, supervisi akademik itu ada 3 tahap, Adam. Yang pertama itu ada pra observasi, kemudian observasi yang tahap kedua, tahap ketiganya itu pasca observasi. Nah, saat ini kita ada di tahap pra observasi. Ya. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Adam persiapkan untuk observasi nanti? Ya, terkait dengan persiapan pada saat kegiatan supervisi tidak ada sih, Bu. Karena begini, saya menganggap kegiatan apapun yang saya lakukan di pembelajaran itu, mau di supervisi atau tidak, ya, seyogyanya seorang guru itu sudah siap. Wah, sebenarnya. bagus, Pak Adam. Ya, dalam melaksanakan pembelajaran terkait dengan persiapan pembelajarannya untuk apa, perangkatnya itu apa yang harus dipersiapkan. Ibarat kita itu mau perang, kita itu harus pegang senjata dulu, Ibu. Setuju, Ya, Pak Adam. kalau tidak ada senjatanya kita perang nanti kalah. Nah, sama dengan di pembelajaran, kita sudah harus siap media, kita sudah harus siap metode, dan kita harus juga siapkan sumber-sumber pembelajaran nanti yang akan ya kita laksanakan pada saat kegiatan pembelajaran kita. Jadi ada atau tidak supervisi itu sebenarnya seorang guru itu sudah memang seyogyanya sudah harus siap dengan segala perangkat, segala ya media yang harus dia bawa ke kelas pada saat pembelajaran. Itu, Ibu. Ya, setuju Pak Adam. Nah, Pak Adam kan ngajar geografi ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini apa namanya? Tujuan pembelajarannya apa Pak Adam? Iya, karena kebetulan ini sudah di akhir ya, kelas 12, Ibu, di semester akhir, maka ini KD terakhir. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis karakteristik negara maju dan berkembang, dan persebarannya seperti apa di muka bumi atau di dunia, dan juga melihat nanti sejauh mana siswa-siswi saya ini bisa membedakan antara negara maju dan negara berkembang. Setelah mereka bisa membedakan, diharapkan juga siswa juga bisa melihat persebaran dari negara maju dan negara berkembang. Lalu potensi-potensi apa yang dapat menyebabkan suatu negara dari negara berkembang bisa menjadi negara maju, atau sebaliknya dari negara maju bisa menjadi negara berkembang atau bisa menjadi negara mati, seperti itu. Dan itu memang butuh kesiapan dari seorang guru atau saya lah sebagai pengajarnya terkait dengan semua media yang akan diberikan kepada siswa. Untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan negara maju dan negara berkembang itu, kita tidak bisa hanya memberikan dia sebagai sebuah narasi, tapi melainkan juga bisa dalam bentuk gambar-gambar seperti itu. Ya, wah, menarik sekali Pak Adam. Dilihat dari tujuan pembelajaran Pak Adam itu kayaknya menarik sekali. Jadi saya nanti bisa tahu bagaimana negara maju dan berkembang itu tadi ya Pak Adam. Iya, betul, Ibu. Ibu. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak Adam? Area pengembangan dalam pembelajaran geografi, khususnya di analisis ya persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia, ini nanti ya, diharapkan ya saya sebagai guru itu mampu mengembangkan karakteristik dari siswa, mulai dari dia menanya ya, jadi dia bertanya, di mana sih negara maju ini yang tersebarnya, di mana sih negara berkembang ini disebarnya. Lalu yang kedua, si siswa ini ya, atau siswa bisa melakukan identifikasi daerah-daerah mana atau benua-benua mana itu yang ada negara majunya, atau daerah mana yang ada negara berkembangnya, seperti itu. Lalu setelah diidentifikasi, yang terakhir siswa sudah bisa menganalisis ya karakteristik dan persebaran dari masing-masing negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Jadi fokus utama dari arah pengembangan pembelajaran geografi di tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan
hari Senin besok ya Bu ya, hari Senin ya. Senin ya Pak Adam. Ya, hari Senin jam 78 kebetulan 78, saya siap. ada kegiatan di kelas 12. Jadi kita sudah menyiapkan ini ya, karena di awal pembelajaran pertemuan pertama saya sudah sampaikan kepada siswa untuk membentuk kelompok, membuat peta persebaran negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia, dan alhamdulillah itu sudah selesai. Dan itu pun nanti akan kita praktekkan, kita coba lakukan analisis ya, terhadap negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia itu. Iya. Iya Pak Adam. Kemudian strategi apa yang Pak Adam persiapkan? Nah, yang jelas strategi pembelajaran yang akan saya lakukan karena kita di kurikulum baru ya, walaupun gini Bu, untuk tahun ini ya, kelas yang saya ajari ini adalah kelas terakhir dari kurikulum 2013 Iya, ya. iya. Oh, kurikulum Tapi 2013, ya ya. tidak ada salahnya bagi saya mulai semester ganjil kemarin saya mencoba mengubah paradigma pembelajaran lambat laun dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka, karena Siap. 2 tahun kemarin itu sekolah kita sudah di program sekolah penggerak. Begitu ya Pak Adam. Sehingga nanti strategi yang saya terapkan pada siswa saat pembelajaran ya, yang jelas saya menggunakan strategi pembelajaran berparadigma baru, yaitu strategi pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ditambah dengan pendekatan pembelajaran ya sosial emosional seperti itu ya. Jadi tujuannya apa dengan menggunakan pendekatan strategi ini ya, diharapkan siswa yang saya ajari itu sudah bisa saya pahami, saya sudah bisa mengelompokkan beberapa siswa pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajar mereka. Itu Ibu. Ya. Jadi nanti kita ketemu hari Senin ya Senin Pak Adam, jam di 78 ya. Di 12 IPS 2 Bu ya? 12 ya, siap. di 12 Jadi IPS nanti 2. saya saat observasi di kelas Pak Adam sudah mengatakan tadi bahwa sudah biasa antara sudah Iya. siap semuanya walaupun tidak diobservasi, dan diobservasi apalagi lebih siap ya Pak Adam ya. Insya Allah, Jadi insya Allah, Ibu. jangan terkesan saya menggurui seperti itu ya Pak Adam. Iya, Saya iya, mengobservasi Ibu. Bapak Adam. Ya, terima kasih Pak Adam atas Iya. waktunya. Ibu. Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian tetap baik setelah tahun kemarin karena kena pandemi, sekarang kita masuk ya normal ya, dengan kondisi ya seperti ini. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kesempatan kita kali ini akan berbicara tentang negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan negara berkembang, kita akan melihat karakteristiknya seperti apa, perbedaannya seperti apa. Nah, silakan nanti dalam kegiatan pembelajarannya kalian bergabung kembali dengan kelompok yang kemarin sudah kalian miliki masing-masing sesuai dengan apa yang telah kalian laksanakan di pertemuan kemarin. Silakan.
berdiskusi, ya silakan dari masing-masing kelompok ada menyampaikan pendapat terkait dengan indikator-indikator dalam ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik, pertanyaan terakhir di pertemuan kita kali ini kita akan membuat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari selama 2 kali pembelajaran ini. Silakan kesimpulannya. Baik. Ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, silakan Norin. Ya, udah Norin. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan minggu depan silakan kalian mencari ya, mencari di berbagai literatur atau di berbagai media terkait dengan negara maju dan negara berkembang, entah itu dari persebaran atau apapun yang kalian miliki terkait dengan negara maju dan berkembang. Dan ini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adam, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Wida, gimana? Alhamdulillah, sekarang hari ini kita sudah pertemuan ketiga ya Pak Adam. Iya. Pertemuan pertama kemarin kita pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian yang ketiga itu pasca observasi. Hari ini ya Pak Adam ya. Bagaimana perasaannya Pak Adam setelah melaksanakan pembelajaran dan saya observasi kemarin? Iya, berawal dari seperti ini Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin di awal bahwa ternyata supervisi akademik yang kita jalani selama ini dengan supervisi dengan metode coaching itu beda. Iya. Mengapa saya katakan beda? Karena di coaching ini ada yang namanya kemitraan. Di situ hubungan antara ibu ya selaku observer dan saya sebagai pelaksana di lapangan itu setara. Kalau di supervisi akademik biasa itu kan antara kepala sekolah dengan kita, ya kepala sekolah dengan kita kan seolah-olah takut, ini ya. Kita seolah-olah merasa harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau metode coaching ini enggak kan? Lalu yang kedua ada proses pemberdayaan di sini, ya, di mana kita sebagai coach, ya, kita sebagai orang yang di observer, ya, itu juga memiliki kesempatan lah memberdayakan diri kita sesuai dengan potensi kita. Lalu yang terakhir ada optimalisasi. Kita bebas berekspresi, ya, kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan sendiri. Tidak harus sesuai dengan apa yang ada di supervisi kemarin-kemarin yang kita sudah jalani bersama kepala sekolah atau bersama pengawas seperti itu. Iya. Intinya di supervisi yang sekarang Ibu lakukan ya pada saya tidak terbebani ini ya, karena ada kemitraan, ada pemberdayaan dan ada optimalisasi dari diri saya itu sendiri. Iya. Ibu. Jadi gimana? Senang, takut atau gimana Pak Adam? Ya, alhamdulillah kalau saya boleh jujur ini ya, mulai dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah, saya mungkin selalu dijadikan sampel oleh kepala sekolah dan itu pun saya tidak takut, apalagi dengan metode baru seperti ini dengan menggunakan sistem coaching ini. Saya tambah tidak takut, saya tambah enjoy, saya bisa mengeksploitasi semua kemampuan saya bisa mengoptimalisasi semua kemampuan saya seperti itu. Jadi merasa ini ya senang lah intinya ya Pak Adam ya. Sangat senang Ibu. Nah kira-kira kemarin saat pembelajaran itu area mana saja yang sudah tercapai Pak Adam?
Kembali ke ruhnya di pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi saya selaku guru telah berusaha seoptimal mungkin yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berparadigma baru itu. Dan itu pun ternyata yang saya lakukan itu telah dilakukan di pembelajaran saya sebelumnya, sehingga ketika ada materi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berpihak pada murid, saya sudah tidak kaget lagi, tidak canggung lagi. Maka saya katakan ini lebih optimal, pembelajaran yang saya lakukan lebih optimal karena murid secara langsung, murid secara penuh itu sudah terlibat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Dari pembelajaran kemarin itu apa ada kendala Pak Adam? Terus kemudian kalau jika ada kendala, apa yang dilakukan Pak Adam? Solusinya bagaimana? Yang Pak Adam lakukan apa? Gitu. Ya, kalau kita berbicara dari awal kita sudah mempersiapkan rancangan pembelajaran, dan itu pun kita buat sudah berdasarkan dari analisis yang saya lakukan, mulai dari analisis kebutuhan belajar murid sampai ke analisis tes kemampuan awal murid. Cuma diagnostik ya Pak? Ya, tes diagnostik itu di awal pembelajaran. Cuma begini, di lapangan kita tidak bisa menyamaratakan atau mengambil sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, dalam artian bahwa mungkin pada saat kita melakukan tes kemampuan awal, tes diagnostik, itu minat belajar siswa masih tinggi, tapi pada saat praktek pembelajaran itu siswa minatnya berkurang. Di koridor minat inilah sebenarnya yang menjadi titik lemah dari pembelajaran saya. Saya juga harus sebenarnya saya juga harus bisa memetakan dari minat yang kecil atau penurunan minat. Kalau minat secara umum ya oke, sudah mantap. Tapi minat-minat yang menurun ini sebenarnya yang perlu saya lebih meningkatkan kembali seperti itu. Apa ada area pengembangan yang belum tercapai pada saat pembelajaran kemarin Pak Adam? Ya, jelas kalau kita berbicara di proses pembelajaran Ibu, karena kembali di awal yang saya katakan bahwa rancangan pembelajaran sudah sudah sip kita buat ya sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kebutuhan murid dan sebagainya itu. Cuma ada sesuatu yang jelas kurang kan ya. Sehingga kembali yang saya katakan tadi bahwa di area pengembangan minat itu yang perlu saya tingkatkan. Jadi untuk mengembangkan minat siswa yang menurun, saya katakan dalam tanda kutip siswa yang menurun pada saat proses pembelajaran, saya sebagai seorang guru harus mampu mencari terobosan, mencari inovasi-inovasi. Saya harus berbuat cek langsung di lapangan bertindak secara taktis di lapangan. Saya harus melihat kenapa siswa ini minatnya kok menurun, padahal di tes kemampuan awal atau di tes diagnosis itu bagus ya. Sehingga saya harus mengubah dari pembelajaran berdiferensiasi itu saya harus acak lagi saya harus lakukan pengelompokan baru sehingga ada heterogenitas di situ dan pembelajaran itu akan aktif kembali seperti itu. Jadi kira-kira rencana tindak lanjut dari Pak Adam apa kemarin, dari pembelajaran kemarin? Ada enggak kira-kira? Ya, rencana saya ke depan melihat dari sisi kekurangan pembelajaran yang saya lakukan pada saat diobservasi oleh Ibu jadi ada sisi lupa dari saya bahwa ternyata minat itu tergantung dari situasi dan kondisi. Kalau kondisi pikiran seseorang itu dalam kondisi mood atau bagus, mungkin dia minatnya akan bagus. Ini PR saya untuk meningkatkan minat belajar dari seorang siswa, dari anggap minat di atas rata-rata harus turun, lalu kita harus berusaha meningkatkan itu dengan mengambil sebuah terobosan, misalkan kita menggunakan media yang bervariasi. Sehingga dengan penggunaan media bervariasi itu kita bisa mengadopsi semua kebutuhan belajar siswa, semua gaya belajar siswa, mulai dari audio, kinestetik dan visualnya itu, sehingga itu semua terpenuhi. Lalu yang kedua, ketika terjadi kondisi seperti itu, tindak lanjut saya harus mereview rencana pembelajaran saya, review apakah ada kekurangan-kekurangan di
tujuan pembelajaran saya atau di strategi pembelajaran saya, itu saya harus rubah sesuai dengan analisis kebutuhan belajar siswa dan analisis situasi dan kondisi atau lingkungan belajar siswa dalam kelas itu. Karena begini Bu, kita mengajarkan mata pelajaran di jam pertama dengan di jam terakhir itu sudah berbeda. Kita mengajarkan pelajaran ya yang memang benar-benar menjadi minat siswa dari awal itu berbeda dengan siswa yang hanya ya berminat pada saat ya mengisi survei atau mengisi tes itu aja. Gitu. Kapan kira-kira Pak Adam dilakukan yang seperti Pak Adam tadi katakan? Nah, untuk melakukan perubahan ini tidak bisa dibatasi dengan tenggang waktu. Ini dalam artian kita mulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari merubah semua prosedur, merubah semua rancangan pembelajaran kita, ya. Jadi endingnya, startnya ketika kita mengajarkan satu CP, ya satu capaian pembelajaran itu sudah seperti ini, ya, maka di CP berikutnya atau di ATP berikutnya kita sudah harus berubah, ya. Makanya katakan tidak ada tenggang waktu di sini. Kalau kita saya katakan semester depan itu terlalu lama, ya, karena satu mata pelajaran itu kan ada CP ada ATP, ya. Kalau kita harus menunggu ya tahun depan atau semester depan lama ini. Jadi lebih cepat lebih baik seperti itu. Targetnya berapa lama Pak Adam? Paling lama ya 1-2 bulan sudah harus saya berubah seperti itu. Selesai satu TP ya kita langsung berubah. Iya. Kira-kira yang bisa membantu atau yang bisa terlibat dari rekan sejawat Pak Adam itu siapa kira-kira untuk melaksanakan target tadi? Di sekolah ya kita juga punya yang namanya musyawarah guru mata pelajaran ya, MGP mata pelajaran geografi sekolah ya. Kebetulan saya selaku koordinator juga, jadi mereka juga banyak membantu saya mulai dari pemetaan siswa, mulai dari penentuan CP dan ATP. Intinya kita tetap melibatkan yang namanya rekan sejawat dan komunitas yang ada di sekolah. Mantap Pak Adam. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan Pak Adam? Saya rasa cukup Ibu. Cuma ke depannya kalau sekolah ini atau lembaga pendidikan sudah merubah cara supervisi akademik menjadi yang sekarang, insya Allah tidak ada lagi guru yang takut ketika mau diobservasi. Kalau yang dulu itu kan takut disalahkan atau takut salah seperti itu. Kalau sekarang enggak. Kita berangkat dari sebuah pengalaman, ada kesalahan kita perbaiki terus seperti itu. Intinya ada proses kemitraan yang terjalin di situ. Baiklah Pak Adam, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktu luang yang diberikan Pak Adam. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.